Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja. Silakan dipersiapkan. Kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Semangatnya ditambah. Semoga setiap yang kita lakukan hari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Oke, terlebih dulu saya akan menyampaikan mengenai sedikit pembahasan pada pertemuan yang lalu. Sebelum itu saya juga ingin menyampaikan mengenai tunggakan tugas ya. Saya harapkan Ananda bisa lebih aktif lagi. Kalau yang sudah aktif dipertahankan, tugas-tugasnya diselesaikan. Pertemuan yang lalu kita membahas mengenai medsos dan handphone. Silahkan kembali diintrospeksi dirinya, apakah handphonenya sudah berfungsi sebagai alat canggih yang bermanfaat atau justru membawa dampak negatif. Oke, kita melangkah pada materi pada pertemuan hari ini. Apa sih itu yang disebut dengan kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat meliputi fungsi, sistem, dan proses reproduksi remaja. Sehat yang dimaksud tidak hanya secara fisik, namun juga meliputi sehat secara mental dan fisik. Mental dan sosial, maaf. Jadi, kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Kesehatan reproduksi. Sudah waktunya untuk sampai mulai mengetahui bagaimana kita akan membahas secara sains ya, secara ilmu pengetahuan alat reproduksi pada manusia antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki disebut dengan testis dan perempuan disebut dengan vagina. Nah, biasakan untuk memahami segala sesuatu secara keilmuan. Jadi, di sini kita akan membahas secara singkat. Untuk detailnya boleh nanti WA langsung. Karena memang keadaan terbatas semacam ini memungkinkan untuk adanya miskomunikasi. Oke, kita lanjut. Saya akan langsung kepada tips sehat. Tips sehat yang bisa sampean lakukan adalah pada saat mandi, pada saat membersihkan alat kelamin atau kemaluan, pakai setelah air mengalir ya, pakai handuk yang lembut, kering dan harus bersih. Yang kedua, memakai celana dalam yang bersih, bahannya pilih yang mudah menyerap keringat. Ganti pakaian dalamnya minimal 2 kali sehari. Boleh lebih dari ini, tapi jangan kurang dari 2 kali sehari. Nah, sesudah buang air bersih, basuh menggunakan air bersih dan memakai sabun. Ini salah satu langkah pencegahan masuknya kuman-kuman. Sampean harus mulai memperhatikan ini karena memang di usia ini sudah waktunya untuk lebih peduli terhadap dirinya sampean. Kalau dulu waktu masih kecil mungkin masih dibantu ayah bundanya, tapi ketika di usia ini sudah harus mulai memang harus mandiri di usia ini. Pemanfaat ketika sampai bisa menjaga kesehatan alat reproduksi. 1. Bagaimana memahami alat-alat reproduksi dan cara menjaganya. Dijaga kebersihannya, dijaga juga kesehatannya. Yang kedua, menjaga dirinya sampai dari berbagai macam penyakit berbahaya yang bersumber dari alat kelamin yang tidak sehat. Yang ketiga, bisa mengetahui dan menghindari kekerasan seksual. Nah, ini untuk baik laki-laki maupun perempuan, biasakan untuk tidak, meskipun sesama dengan perempuan maupun dengan lelaki, mandi atau buang air dan lain sebagainya, aktivitas yang dilakukan ketika mandi, sekalipun itu dengan sesama jenis, jangan dilakukan bersama-sama. Ingat, ini adalah hal yang bersifat pribadi. Berikutnya, ini juga akan mampu menjaga diri sampean dari pengaruh media sosial terhadap aktivitas seksual. Hal-hal yang belum boleh dilakukan di usianya sampean itu harus dipahami, dijaga dirinya dari hal-hal yang berpengaruh buruk. Oke, pembahasan melalui video cukup sekian, tapi untuk tanya jawab sangat terbuka lebar. Kalau malu di grup boleh
langsung japri ke Bu Ika. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari sebuah langkah luar biasa, langkah-langkah yang sampai tempuh selama masa pandemi, tetap belajar dengan giat. Terima kasih. Untuk pertemuan mendatang, kita akan membahas mengenai dampak pacaran di kalangan remaja. Saya harap semuanya bisa jujur ketika nanti kita tanya jawab. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.